Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridaillahi ta'ala ala man awsana bisanih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. حضرة نبينا وحبيبنا وقوتنا وشفينا محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وأستاذهم رحمهم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من دين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم khususun dumateng sedaya keluarga kula panjenengan ingkang taksih sugeng tansah pinaringan istiqomah ibadah, sehat walafiat, dzurriatan thayyibah, rezeki ingkang kathah halal barokah, barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingkang sampun kondur wonten ngersanipun Allah mugi dipun paringi maghfirah lan rahmat minallah. Ingkang gerah mugi diparingi sehat. Ingkang kekirangan mugi diparingi kecekapan dening Allah taala. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin muslimat sedaya rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin ingkang kula mulyakaken jamaah salat maghrib takwa ingkang Allah hormati. Monggo kita aturaken raos syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan menika kula waosaken setunggalipun kisah tentang seseorang sing madhep mantepe namung datang Gusti Allah, termasuk dalam hal penanggung jawaban tentang rezeki pun boten noleh-noleh nggene liyane Gusti Allah. Wonten crita ngeten, ruya ana ba'dul muluk, bahwa salah setunggalipun seorang raja niku mesti sugih, punya kekuasaan. Niki ngendika liba'dil fuqara, ngene sebagian rakyat yang miskin. Enten rakyat sing miskin didhawuhi ngeten kali seorang raja, ma yakunu laka min hajatin farfa'ha ilayya. Lek duwe kepentingan, kebutuhan, kekurangan, maturo aku, lapurno marang aku, kekuranganmu, kepentinganmu bakal tak bantu. Nah, cara jenengan
Jadi wong rapati sugih. Terus enek raja, bupati paling tidak, paling rendah katakan seperti itu. Nyanggupi jenengan, Bu, sampai nek butuh apa-apa, matur wae ning aku, tak cukupi. Atau bapak-bapak, nek butuh apa-apa ning nggonku tak cukupi. Terus enten ekrore seorang pejabat, bahkan di sini seorang raja. Jenengan disanggupi ngoten-ngoten kira-kira semangat boten? Semangatnya apa? Semangat cukup. Oh nggih, oke. Wah, gak disanggup jaluk-jaluk. Dan ini berbeda kali kula jenengan. Bagaimana jawaban seorang fakir sing menerima tawaran dari seorang raja tentang apapun kebutuhan mau dicukupi niki, gimana jawabannya? Faqala al-fakir qad rafa'tu hawaiji liman wa aqdaru minka. Ngapunten sang raja, kebutuhan saya, kepentingan saya sudah saya laporkan, saya sampaikan tenggene zat yang lebih kuasa daripada panjenengan. Hebat. Jadi kepentingan kebutuhan dalam kehidupan niki pun mboten mengu tenggene siapapun. Bahkan tenggene seorang raja sing menyanggupi pengen bantu nopo mawon niki nggak diterima karena semua kebutuhan niki sampun dipun aturaken tenggene zat yang lebih kuasa tinimbangane seorang raja. Ini ku sing gawe raja. Raja di raja. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sanggupe raja niku lak pas kelingan nek lali piye. Ora nek surat-surat apa perjanjian butuh tenan moro ditolak kan ingai. Kalau kepada Allah nggak ada rasa ingai. Niki belajar saking cerita niki Bapak Ibu hadirin. Lo panjenengan curhate tenggene Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ngertos artinya niki. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ya Allah panjenengan zat ingkang nyukupi segala kepentingan. Ya Allah panjenengan zat ingkang nyukupi segala kepentingan. Muni ngono ki karepmu piye? Karepe pripun awake kok muni ngono tenggene Gusti Allah niku karepe piye? Di balik kalimat niku karepe nggih, ya Allah sedaya kepentingan kula jenengan cukupi. Ora kok terus oke iya tok enggak. Di balik kalimat ya mujibad da'wat nggih muga-muga sedaya doa kula panjenengan ijabahi. Niki bahasa-bahasa kinayah. Allah sudah mengerti seperti itu, masih jenengan tidak secara vulgar mengatakan ya Allah kula nyuwun mboten, tetapi mengatakan ya kafiyal muhimmat. Allah sudah maha mengetahui padune awakmu njaluk dicukupi segala kebutuhannya. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Niki jenenge ngaturne kepentingane kebutuhane tenggene Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diteruskan oleh seorang fakir tadi, fama a'tani minha raditu bi.
apapun yang Allah berikan kepadaku, aku rindu, aku marem. Pemberian yang dari zat yang maha agung niku nek dirdelok sangka yang memberi itu adalah zat yang maha agung, seberapapun yang Allah berikan niku mesti membuat orang itu bangga, membuat seorang itu bangga dengan yang memberi, di mana yang memberi itu kelihatan memperhatikan kita, tidak bangga dengan sekedar pemberian, tapi bangga kepada yang memberi, di mana kok kula jenengan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kadang-kadang petuk artis banten hanya menyodorkan buku, minta tanda tangan tok tengene artis niku kadang-kadang awake bangga apa bangga. Hanya mendapat tanda tangan seorang artis tok lho. Ya omong-omong nih bangga. Padahal nggih apa? Apa manfaatnya sekedar tanda tangan dari seorang artis? Ya mereka awake mengidolakan artisnya. Mengidolakan apa? Artisnya. Jadi sekedar tanda tangan dia sudah merasa bangga, padahal ya itu opo-opo. Cuma ya mana merasa keren nih, so ketemu karo seorang artis bisa-bisa nambat, bahkan selfie foto bersama sudah sangat bangga. Nah dipikirin tuh opo. Nah dong-dongnya diberi karo Gusti Allah yang mungkin kurang sesuai dengan harapan, kadang-kadang kita kecewa dengan Allah. Mosok kursemene to Gusti. Nah, disinilah pahami kula jenengan yang masih sangat rendah sehingga tidak mampu melihat kepada yang memberi, melihat bagaimana kepedulian yang dicurahkan oleh seorang pemberi kepada kita, sementara kita hanya terbatas melihat kepada yang diberikan. Ketika yang diberikan dianggap tidak mencukupi kebutuhan, maka mereka atau kita merasa kecewa. Ini kesalahan besar. Wong ini tanda tangannya seneng untuk apa namanya iso foto bersama seneng. Nah dipikir jane apa manfaatnya kan gitu. Kita bisa rasakan apa manfaatnya, nambah duit ya enggak, nambah suki ya enggak, ya hanya marem itu loh. Nah itu kalau kemudian kita geser marem itu kepada Allah, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah Allah memperhatikan saya, Allah peduli dengan saya. Ini akan lebih akrab dan itu lebih manfaat di dunia maupun di akhirat. Karena ketika hati ini sudah tertata, merasa bangga dengan Allah, merasa bangga dengan kepedulian dan pemberian Allah, walaupun yang diberikan mungkin tidak terlalu berharga, tetapi ketika melihat yang memberi itu adalah zat yang maha segala, maka kita akan muncul rasa kebanggaan tersendiri dengan perhatian saking Allah Subhanahu wa taala. Makanya iso kayak ini, seorang fakir niki ditawari oleh seorang raja, menolak. Tidak, saya sudah laporkan, sudah saya sampaikan semua kebutuhan saya pada zat yang maha kuasa, lebih kuasa daripada panjenengan. Jenengan nguwahi padune enek harapan, enek karep. Nguwahi iki nek wong iki gelem ra gelem mesti enek indikasi tujuan-tujuan tersendiri. Iku mesti enek bahasa padune. Nah, padune iku mesti teruse ngono kuwi. Kalau Allah ndak ada harapan memberi itu pada kita, popo ben disembah, ya tidak.
Allah nggak disembah, nggak sujud, sugi, nggak tambah melarate karena Allah Maha Kaya. Nggak butuh dengan sesembahan kita. Wa ma mana'ani minha raditu anhu. Dan ketika sesuatu yang menjadi kebutuhan saya tidak dilayani oleh Allah, ya saya juga ridho. Diwehi yo ridho, gak diwehi yo ridho. Dadi wong ngeten lho angel. Diwehi ridho, gak diwehi yo ridho. Mergo nalika diwehi kita bisa mengambil manfaatnya, ketika tidak diberi mungkin kita lebih baik tidak diberi daripada diberi. Jadi husnudzon tenggene Gusti aku njaluk gak diwehi ku kira-kira memang manfaatnya ya gak diwehi kuwi. Jadi kan saya mikir ngono kuwi. Gak diwehi iso alhamdulillah. Kira-kira cara diwehi ngono aku paling ya dadi wong gak pati genah. Cara jenengan njaluk sugih duweni sugih ngono ya ora karane apik ya. Makanya sing bener njaluk barokah. Barokah itu wis manggon ning sugih ya apik, manggon ning melarat ya apik. Melarat tapi barokah, sugih tapi barokah. Karepe ya sugih tapi barokah. Allahumma. Tapi Gusti Allah gak ngarep ning ngono ya ora dadi. Terus saiki kebutuhanmu apa? Teko meneh. Masa sampean gak butuh karo aku belas, kata seorang raja. Dikejar. Masa sampean gak butuh, aku rajamu lho ya. Masa sampean gak butuh karo aku? Belas. Oh iya, saya punya kebutuhan dengan Anda. Saya punya kebutuhan dan saya punya permintaan kepada Anda. Apa itu? Iki sing rada mengagetkan nggih ngeten-ngeten iki cerita niki. Yang saya butuhkan adalah saya ingin kamu tidak ketemu saya. Dan saya juga tidak berharap ketemu panjenengan. Luar biasa. Gak kepengen kenal karo bupati. Bupati ini rasa goleki aku ora pengen kepethuk bupati. Nah, aku ngono kuwi masih gak muni ngono wis gak kepethuk aku soalnya menyen gak kenal. Tapi orang ini dikenal oleh seorang bupati, seorang raja. Malah njaluke sampean rasa wirawiri ning nggonku. Aku ora pengen kepethuk sampean. Ini artinya melepaskan hati ini dari ta'aluk berharap bersambung dengan seorang makhluk yang dianggap dia punya kekuasaan. Melepaskan hubungan hati dengan seseorang yang dianggap itu punya kekuasaan. Ben atine kuwi kumantile ning gone Allah Subhanahu wa taala. Mergo ujung-ujunge nek nyambung karo wong sing duweni kekuasaan kuwi apa? Ujung-ujunge apa? Ya, finansial begitu. Finansial. Nah, dia tidak ingin merepotkan karena seorang raja itu tanggungannya akeh, utangnya ya akeh, gak usah mikir aku lah penak. Saya akan mandiri. Tidak melihat panjenengan. Panjenengan juga tidak usah mencari saya. Ini kelasnya wong-wong istimewa Bapak Ibu. Cuma awake dhewe krungu ceritane ngono niku kur gedhe-gedhe tok. Paling yo ngentahi nek perlu. Apa wis ra usum saiki ra kenal ya ra apa-apa lah. Ngoten niku cerita jadul loh. Zaman dulu. Tetapi tidak mustahil sekarang ini masih banyak orang-orang istimewa seperti itu, cuma tidak muncul di permukaan. Tidak viral. Ngomong sitok ketok no viral. Tapi ini enggak. Ya cukup menyendiri, menjauhkan dari kekuasaan,
menjauhkan dari dunia politik karena sibuk mengatur, mempolitisir dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri biar muncul rasa mahabbah sing tenanan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergo tiyang niku kalau berbangga-bangga menjagakan apa menjagane nenggone sesuatu yang pasti akan hilang maka pasti kecewa. Nah awake dhewe niki enggak pengarani istilahnya menggantungkan ya menjagane niku wau bertendensi kepada sesuatu yang pasti hilang, maka kita akan kecewa. Ada awake dhewe ini gak kepengin dadi wong sing kecewa. Kita berbangga-bangga dengan sesuatu yang pasti hilang, maka kebanggaan kita akan ikut hilang pula. Kita bangga karena kita punya rumah yang mewah. Maka ketika rumah ini kemudian hancur mungkin karena gempa atau karena banjir, maka kebanggaan kita juga ikut sirna karena yang kita banggakan adalah sesuatu yang pasti sirna. Kalau kita hanya mengandalkan kekuasaan seorang raja, pejabat dan seterusnya, toh mereka itu tidak langgeng. Si urip wonge tapi jabatannya wis diambil karena pergeseran waktu. Nah, kita kemudian juga kecewa. Aduh, jane kalau tahu Pak dadi bupati aku bolak-balik untuk duit lah kok cukup-cukup wis purna. Kita akan kecewa. Karena yang kita banggakan sesuatu yang sirna, maka kebanggaan kita ikut sirna manakala yang kita banggakan itu sudah tiada. Maka kita harus mencari kebanggaan yang tidak pernah sirna, andalan yang tidak pernah sirna, kegantungan sing tidak pernah sirna. Siapa itu? Ya kalau bukan Allah siapa lagi? Maka kalau ingin boten kecewa niku berbangga-banggalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbangga-banggalah dengan kepedulian terhadap kepedulian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan sirna. Dan ini ayatnya ngeten ya enten. Ini surat Al-Munafiqun. Walillahil izzatu walil rasuli walil mu'minin. Kekayaan, kekuasaan, kejayaan, kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, juga diberikan kepada Rasul dan juga kepada seorang para mukminin. Walillahil izzatu walil rasuli walil mu'minin walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi kita karena yang punya kekuasaan, yang punya kejayaan itu Allah, kita berbangga-bangga dengan kekuasaan Allah, kejayaan Allah, kemuliaan Allah. Karena itu tidak akan sirna. Nah, wong niku kata seorang sufi, man ta'azzaza billah zalla kullu dallalahu kullu syai'in. Wong niku lek wis mantep madhep ning gone kemuliaane Allah, berbangga-bangga dengan Allah, membanggakan Allah, maka yang lain itu menjadi rendah. Yang lain itu menjadi rendah di mata orang itu. Wong niku nek wis duwe idola yang paling tinggi, mesti yang lain dianggap rendah. Kita punya idola Oma Irama begitu. Seorang penyanyi yang top. Yang lain jadi dianggap kecil, enggak kaya Oma Irama, mesti ngono bahasa. Ketika kita membanggakan seorang Oma Irama, sehingga yang lain dianggap kecil. Demikian juga ketika kita naikkan
kita bangga-bangga dengan Allah, maka yang lain menjadi bukan menghina tetapi dipandang itu kecil. Ada sebuah ceritanya. Cuma cukup gak waktu lagi? Ya Biro? Ya, oke rong ini. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada seorang pengembala namanya Syaiban. Pengembala cara jenengan wonge mulya apa asor? Pengembala kambing. Tukang angon niku cara pandangan donya wonten asor apa mulya? Tukang angon. Niki bersama-sama dengan Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal sebagai seorang sufi mujtahid mutlak. Cara level ngono jane adoh nih. Cek keren Sufyan Tsauri. Nah, niki berjalan menuju ke Makkah dalam rangka haji. Biyen mlaku ya biasa. Enggak perlu numpak perahu mergo kan satu benua antara negara Sufyan Tsauri tenggene Mekah niku ndak kudu nyabrang lautan. Jadi cara mlaku ngono ya iso ngono lho. Mbok pirang-pirang wulan mlakune ndak ngerti. Nah, karena berjalan di dalam perjalanan itu pasti di situ masih ada rimba-rimba. Enggak seperti sekarang tol begitu, enggak, rimba. Melalui rimba terus padang-padang pasir dan seterusnya, ora enek kadek rest area yang tersimpan segalanya enggak ada. Sedia di sana enggak ada. Nah, di tengah rimba insyaallah dihadang oleh seekor serigala. Jeneng yang alas iku mosok enek baksone sih. Sing enek ya macane. Dihadang oleh serigala. Duduk di tengah jalan. Nah, nalika sumerep enten serigala niku Sufyan Tsaurinya itu berbelok. Cari jalan yang jauh dari seekor serigala wau. Macan lah begitu. Sedangkan Syaiban Ar-Ra'i, Syaiban yang sebagai pengembala niku bablas. Justru ngelewati serigala. Nyimpangi serigala niku lho nggih, mboten teng napa-napa namung ngobah-ngobahane buntute mawon kalih mantuk-mantuk. Menghormati Syaiban Ar-Ra'i. Gak nubruk mboten, tidak memangsa tapi menghormat. Dengan mantuk-mantuk obah-obah buntute. Sufyan Tsauri rada ini. Ya, heran begitulah. Mari ngono macan ngalih. Macan ngalih. Akhirnya kali Sufyan diteko, "Ban, sampean kok ngguwaya men?" Rasa ingin bahasane ngono kira-kira. Kok wani men sampean nyedeki macan? Ini bukan macane napa ngarane iki sirkus lho ya. Macan asli di tengah hutan, tidak dijinakkan oleh beberapa pawang-pawang yang terlatih, tidak. Ini macan yang buas yang berdomisili di sebuah rimba. Ya mbiyen urung enek macam-macam. Saya sama nak ngubaya gak gelem ngalih malah mbok parani macane kok ya meneng ae. Japamu apa? Kalau bahasane. Kata Syaiban kemudian, kowe urung sepiruwa. Pomo aku gelem. Jane macanmu gelem ngeterne aku teko Mekah tak tumpaki gelem arek. Wah aku tapi ngesakne sampean. Jadi karena apa? Syaiban seorang sufi, seorang ro'i yang telah membanggakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang namanya serigala pun jinak dengan sendirinya. Lunak dengan sendirinya. Niku hebate wong sing temenanan kandele keimanan kumantile marang Gusti Allah. Wae kan saya banyak ragu-ragu tuh, engko aku dipangan apa ora, dipangan apa ora. Nah, gitu.
Itu artinya bentuk keraguan yang menunjukkan belum mantapnya sebuah keyakinan. Masih bertanya-tanya. Orang yang sering bertanya itu menunjukkan keraguan. Karena aku kok gak nyambut gawe kok gak mangan. Nah, itu kan berarti keraguan. Nek cara aku nek gak nyambut gawe malah mangan. Nek nyambut gawe malah ora mangan. Setuju mboten? Nek nyambut gawe malah ora mangan nek cara aku. Nek nyambut gawe ora mangan, nek gak nyambut gawe malah iso mangan. Setuju? Nah, kok nyambut gawe? Ya artinya nek nyambut gawe kan yang gak iso mangan. Nek pas leren iso mangan. Nah, berangkat dari perkataan yang sedikit atau banyak tergeser dari rel tauhid, ya buahnya seperti itu, kita ragu. Kenapa? Kita mentuhankan sebuah pekerjaan. Jadi yang dituhankan itu bukan Allah tapi pekerjaan. Walane pabrikku gulung tikar aku gak ora mangan. Itu artinya mentuhankan pabrik. Nah, ini digeser ojo pabrik sebagai Tuhan Allah yang kemudian mengkondisikan pabrik sebagai sirkulasi perjalanan pertumbuhan ekonomi sehingga kita bisa makan sebab kita bekerja di sebuah pabrik. Tapi tetap kita mempertuhan atau mengakui yang memberi segalanya termasuk rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga andai kata pabrik ini bangkrut pun tidak ada rasa kecemasan karena dalam keyakinan yang memberi rezeki, yang memberi makan bukanlah sebuah pabrik tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.